Kalau ibu rumah tangga bagaimana bisa kaya? Saya PNS bagaimana bisa kaya? Ini pertanyaan yang serupa. Saya tukang bangunan bagaimana bisa kaya? Ya, jadi yang pertama adalah Mas Bimo, dalam waktu dekat apa ada kelas atau meditasi di Surabaya? Ini dari Muhammad Nadif. Saya karena bulan depan itu ada jadwal ke Banten ya, untuk ngisi di salah satu perbankan, kemudian masih di Jogja kemungkinan. Jadi saya ambil tanggal 17 di Jogja. Surabaya saya masih menunggu tim di Surabaya, kapan mereka siap, ready. Karena kan kalau untuk di luar kota saya mesti minta dibantu survei tempat, lokasi dan lain sebagainya. Ketika itu ready, kayak kemarin di Surabaya 3 bulan yang lalu, ya teman-teman Surabaya yang nyariin tempat, saya tinggal datang aja gitu. Di Jakarta juga sama, ada teman yang nyariin tempat di Jakarta, saya tinggal datang aja. Kalau kelas meditasi yang rutin tetap di Jogja ya Mas ya? Yang rutin terbanyak di Jogja. Terbanyak di Jogja. Kapan di luar kota, biasanya saya muter aja sih, Jogja, Jakarta, sama Surabaya, hanya di sebatas kota itu saja. Kalau mereka ready menyediakan tempat, saya akan ke sana gitu. Kemarin di Jakarta itu ada 120 orang, di Surabaya itu ada 78 orang kalau nggak salah. Sekitar itu yang datang. Oke. Dalam program Ripen ini Mas Bimo, kurikulum apa yang akan kita dapat? Apa aja yang akan kita pelajari? Apa aja yang akan kita dapatkan? Boleh dijelaskan spill dikit? Yang pasti tadi di awal bagaimana kembali kepada penthouse. Lalu kemudian teman-teman nanti akan menemukan jawaban. Kenapa sama-sama orang belajar pengembangan diri? Ada yang melesatnya tinggi, ada yang belum mendapatkan apa-apa, itu ada yang cepat banget mendapatkan keajaiban. Itu nanti ada jawabannya. Bagaimana supaya teman-teman bisa mengalami seperti di titik yang cepat. Gitu. Walaupun setiap orang pengen banget pengen cepat, tetapi dilihat posisi startnya nanti. Dan teman-teman kesadaran untuk bertumbuh. Ibaratnya gini, penthouse di lantai 9. Ada orang yang berangkatnya sudah dari lantai 8. Ada yang baru di lantai 1, ada yang dari basement. Gitu. Salah satu contoh adalah apa? Emosi atau rasa apatis. Orang yang dominan apatis, ini kalau nggak dilepas, bro, ya mohon maaf berat. Gitu. Apatis itu bukan hanya putus asa. Apatis juga termasuknya mager. Mager. Belum gitu kan. Berkhayal, begitu ada peluang nggak mau diambil. Ada kesempatan nggak dikerjakan. Gitu. Lah gimana mau dapat uang? Jatuh dari langit. Dia udah nolak duluan ya. Nggak mau jemput, ibaratnya gitu. Ibarat kata uang sudah di depan pun nggak mau ngambil gitu loh. Ya gimana mau dapat gitu. Jadi yang apatis ini harus dilepaskan dulu rasa apatisnya. Gitu. Kalau yang sudah berangkatnya tuh dari rasa-rasa yang dia sudah berani gitu ya, sudah pede, itu untuk ke penthouse gampang banget. Tapi yang berangkat dari apatis, afirmasinya jadi, melepaskan rasanya jadi, tapi apatisnya belum dilepasin. Begitu ada peluang, misalnya ada tetangga, bro, aku mau keluar kota dulu ya, aku nitip tanahku tak jual. Nanti kalau ada yang nanya, tolong ya gitu. Nah, tiba-tiba ada dorongan ketemu teman lama yang datang dari luar kota. Itu padahal dia sebenarnya sedang cari tanah. Tapi kalau pas ada dorongan ketemu, dia nggak mau ketemu, ngapain sih panas-panas ketemu itu? Paling nanti dia mau pamer, mau sombong itu. Nah, apatis tuh gitu sampai ya mager itu. Gimana coba kalau mager itu mau kemana-mana nggak mau, hanya berkhayal, hanya afirmasi toh gitu, tapi nggak mau melakukan apa-apa. Gitu. Jadi nanti step-stepnya dilampaui supaya bisa masuk ke penthouse. Nah setelah di penthouse dijaga supaya stabil. Gitu. Karena kebanyakan orang hanya pengen kaya, pengen dilayani semesta. Pertanyaannya gimana supaya stabil? Itu harus menjaga energi dirinya, frekuensinya supaya tetap di sana, sehingga kayanya awet. Jadi nggak kayak roller coaster. Kehidupan kelimpahannya tuh
stabil gitu. Bukan yang naik turun, atau seperti roda berputar. Kita di bawah. Gitu. Dan di program baru ini, Mas Bimo lebih menyederhanakan keilmuannya ya? Ya, gitu. Jadi lebih simpel lagi fokusnya. Hanya tantangannya gini, ini terlalu mudah untuk masalah yang rumit. Terlalu mudah untuk masalah yang rumit. Gitu. Tantangannya adalah bagi teman-teman yang terbiasa berpikir logik. Tantangannya di situ. Karena ketika mampu melepaskan logik, pintu keajaiban mulai terbuka. Begitu sudah mikir, gak masuk akal ini. Justru itulah yang mau kita pelajari. Masuk ke ranah misteri. Masuk ke ranah misteri. Saya bosan dengan hal yang masuk akal itu. Hanya sebatas yang masuk akal, sebatas kecerdasan mampu menerjemahkan gitu. Saya maunya yang misteri, yang itu adalah mekanisme semesta yang serba tiba-tiba, serba ajaib, tidak masuk akal, tidak pernah disangka-sangka, dinanya-nanya. Gitu. Keajaiban datang. Karena ada tertulis juga tuh, Allah menempatkan rezeki di tempat yang tidak disangka-sangka. Gitu. Kayak gitu. Di program ini, Mas Bimo tetap menggunakan metode meditasi ya, Mas ya? Kalau meditasi itu rutin tiap bulan. Rutin. Kenapa Mas? Ada apa dengan meditasi? Kenapa sejak dulu awal Mas Bimo mengajar pengembangan diri, berkembang mengajar tentang keberuntungan, hingga saat ini meditasi nggak pernah ditinggalkan? Kenapa Mas? Nah itu salah satu untuk menjaga rasa kelimpahan itu, dan energi kolektif itu dampaknya besar. Itu. Jadi ketika memancarkan kelimpahan bersama-sama, itu pancaran vibrasinya lebih besar daripada sendirian gitu loh. Nah itu salah satu untuk memaintain. Karena kadang teman-teman kan gini, kemarin rasa tenang damai itu yang gimana ya gitu loh. Cara menciptakannya gimana lagi, cara masuk ke sana gimana lagi ya. Nah meditasi itu untuk menjaga supaya teman-teman ingat lagi, yang begini loh yang harus kamu pertahankan sepanjang hari itu. Ini loh salah satu contoh vibrasi di penthouse gitu, kayak gitu. Makanya saya mengadakan itu setiap bulan, gitu. Dan itu biayanya suka-suka. Biasanya di tanggal berapa, Mas? Biasanya di bulan purnama. Di bulan purnama berarti antara 13, 14, 15 ya? Ya. Ya, setiap bulan nanti tinggal di googling aja kan. Bulan depan itu sebenarnya tanggal 15. Tapi karena tanggal 15 saya harus di Banten, nanti saya ganti tanggal 17 pas weekend. Kalau untuk teman-teman yang pengen ikut meditasi, informasinya bisa didapat di mana ini, Mas? Nanti bisa ke sini. Nah, ini kalau di TT ini ada labelnya ada 21, ini 16, 77, BB ini 88. Ya, nanti yang di YT cek di deskripsi aja untuk informasinya. Gitu. Teman-teman bisa langsung hubungi itu di atas udah tercantum, tinggal di apa ini? Screenshot aja teman-teman. Screenshot aja lah biar gampang ya. Ini 16 ya 77 BB ini 88. Screenshot dulu aja nanti teman-teman ke sana. Dan meditasi rutin ini biasanya dihadiri oleh berapa orang, Mas? Kalau di Jogja rata-rata 50. Di Surabaya pernah di 78. Belum yang online ya? Belum yang online. Belum yang online. Yang online sekitar 300-an. 200 sampai 300. Semakin banyak yang ikut, berarti energi yang terkumpul dalam momen itu semakin besar ya, Mas? Semakin bagus. Oke. Karena kan kadang kita merasakan bumi ini sudah terlalu panas. Banyak orang yang mempertahankan rasa marah, buru-buru, kebencian. Itu kan memancar semua kan. Nah, kalau nggak memulai dari diri sendiri, siapa lagi yang akan menjaga vibrasi yang ada, yang memancar ini? Gitu. Karena ketika itu dipancarkan bareng-bareng, kita memancarkan kedamaian, memancarkan happiness, ketenangan, itu kan juga ngaruh ke vibrasi kolektif bersama. Kebayang misalkan 300-600 orang gitu ya, memancarkan itu. Itu kondisinya enak, dan semesta sering sekali merestui gitu. Ya. Contoh misalkan harusnya hujan, nggak hujan dulu. Atau hujan, pas mau meditasi dia reda. Atau dia nunggu kita selesai dulu baru hujan. Gitu. Jadi semesta ngeresponnya benar-benar luar biasa gitu. Nih ada yang komen, habis ikut meditasi Om Bimo, besok malam dapat kabar baik, diserahin 2 unit apartemen, nggak mikir cicilan. Alhamdulillah. Ini siapa ini? Mbak Pau Kukus. Ya Pak atau Bu, ini boleh diceritain nih gimana kok bisa dapat rezeki tak terduga. Berarti baru kemarin ya Mas? Baru berapa hari? Iya, tanggal 17, kalau 2 hari berarti kan sekitar tanggal 19.
Ajaib banget ya. Itu memang justru yang tidak masuk akal ini yang mau kita ini. Itu. Oke. Saya baru mengalami Om, malah dimanfaatkan teman saya jadi ditagih Bang. Ya itu Anda yang menariknya berarti. Ya, dievaluasi. Kenapa Anda menarik itu? Kalau ngeyel diajak duel aja gimana Om DC-nya? Oke. Ada pertanyaan Om Bimo, kenapa ketika saya berkumpul dengan orang-orang yang bervibrasi rendah, kenapa langsung lemes ya badan saya? Ya memang ngaruh. Ngaruh ya ke fisik. Vibrasi ya? itu memang ngaruh. Gitu. Sama kebalikannya dengan gini. Ketika misal contoh nih, saya ketemu dengan orang yang vibe-nya bagus, dia lebih bijaksana, lebih spiritual, lebih berkelimpahan, itu baru duduk bersama, belum sampai ngobrol, rasanya udah energi itu sudah kayak berapi-api tuh, Bang. Nah, pernah nggak ketemu orang yang kayak gitu, orang yang energinya tinggi, belum dinasehati, belum apa, baru ikut duduk aja, nimbrung aja, tapi rasanya tuh kayak udah semangatnya membara, energinya sudah nuai, kayak awalnya mau ngeluh kesah mau apa tuh tiba-tiba terkikis gitu loh. Nah, kebalikan juga dengan kita ketemu orang-orang yang energinya rendah, yang toksik, ngeluh, capek. Apalagi kalau terbiasa mendengarkan curhat, ya. Yang curhat lega, yang dicurhatin senep. Jadi turun gitu. Makanya nanti di konsep Repan ini salah satu contoh menjaga supaya nggak turun. Gitu. Ini banyak pertanyaan nih, Mas Bimo. Dari Harso Supardi. Mas, saya tukang bangunan, bagaimana bisa kaya? Seperti tadi ya, kalau ibu rumah tangga bagaimana bisa kaya? Saya PNS bagaimana bisa kaya? Ini pertanyaan yang serupa, saya tukang bangunan bagaimana bisa kaya? Ya, jadi yang pertama adalah lepaskan logika bagaimana supaya bisa kaya. Jangan dibatasi. Itu jangan dibatasi. Itu kalau pengen menguatkan, lihatlah tokoh-tokoh orang-orang yang kaya yang berawal dari titik rendah. Itu. Kalau perlu searching di Google, ada nggak orang yang sukses yang berawal dari tukang bangunan? Gitu. Ada nggak orang yang sukses yang berawal dari atau di usia yang sudah terlambat? Misalkan pendiri KFC dan lain sebagainya. Gitu. Ya, yang terpenting adalah tadi konsepnya sama. Apapun peristiwanya. Makanya di Penthouse itu enaknya gini, kita nggak terjebak pada kontennya. Siapa saya? Saya tukang bangunan, saya ibu rumah tangga, itu kan konten yang terlihat. Gitu. Tetapi secara ketetapan, itu sama di hadapannya. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah sang sumber rezeki akan kesulitan atau tidak bisa mengubah Anda menjadi kaya? Gitu. Sangat bisa. Apa yang tidak bisa di tangannya? Ya, mahal segalanya. Iya, mahal segalanya. Asalkan tidak membatasi. Makanya kalau saya berbicara cara yang kelihatan, itu kesalahan pertamanya. Oh, Bapak harus belajar ini, harus belajar itu. Belum tentu bisa berhasil. Oh, gitu. Tapi kalau membangun kesadaran kaya, melepaskan emosi-emosi rendah, emosi kekurangan, emosi-emosi kekhawatiran, kecemasan, hal yang membuat kondisi kurang, itu kan ada pemicunya. Ada faktor penggeraknya. Ketika faktor penggerak kekurangan ini dilepas, maka apa? Ada di titik kelimpahan, di penthouse. Kalau sudah di penthouse, selamat datang di kehidupan yang tadi serba tidak masuk akal. Ya. Tiba-tiba dikasih motor gratis, coba. Dipasrai 2 unit apartemen. Gitu kan. Gitu. Jadi ya seperti itu kehidupan seharusnya. Gitu. Berarti tantangan kita ya pikiran kita sendiri berarti ya, Mas. Betul. Pikiran kita, doktrin masa lalu, database masa lalu, gitu loh. Itu yang perlu diberesin. Belief system yang salah. Dikatakan oleh seorang peneliti, kita tuh sehari ada kurang lebih 70.000 pikiran, Mas. Bagaimana kita memonitor semua itu? Bagaimana solusinya? Ada 70.000 pikiran kan begitu banyaknya. Masa kita harus membereskan puluhan ribu pikiran itu untuk bisa masuk ke state repent ini tadi? Bagaimana, Mas Bimo? Sebenarnya kalau pikiran itu pikiran-pikiran yang terkait dengan kelimpahan nggak masalah. Oh gitu. Yang perlu dibereskan adalah pikiran yang membuat kekurangan.
Itu karena banyak sekali masalah itu sebenarnya terjadi karena apa? Karena pikirannya dulu. Bahkan masalah belum terjadi, pikiran sudah kemana-mana, bro. Akhirnya sudah asam lambung duluan, sudah nggak berani keluar rumah, nggak berani ketemu orang. Anxiety sudah, ya? Iya, anxiety sudah kayak ada suatu hal yang kayaknya sudah terjadi. Gitu loh. Padahal itu karena pikiran. Padahal itu hanya ada di bayangan pikirannya aja ya. Dan banyak orang yang masih belum mampu mengendalikan itu. Makanya di event meditasi itu, saya mengajarkan teman-teman untuk menghentikan pikiran, terutama pikiran yang negatif. Itu supaya apa? Supaya ketika pikiran negatif muncul, itu segera berhenti. Sehingga tidak memancarkan energi di level bawah. Kalau ketika itu berhenti, masuk ke dalam ketenangan. Oke, masuk ke dalam ketenangan. Tanpa keterikatan, ada ketenangan. Di situ tercipta namanya kedamaian. Kedamaian, oke ya. Gitu.